Oke, aku akan melanjutkan pembahasan aku yang kemarin malam ya teman-teman di VOD, yaitu aku membahas hal apa saja yang harus teman-teman lakukan. Ada 3 poin aku jelaskan sebelum teman-teman itu merubah FB biasa ke FB profesional. Dan ini aku akan melanjutkan pembahasannya, hal-hal apa saja yang teman-teman harus lakukan setelah teman-teman bergabung menjadi konten kreator di FB profesional agar teman-teman bisa cepat monetisasi dan bisa cepat gajian. So, buat teman-teman yang mau tahu infonya, jangan di skip video ini, simak sampai selesai agar teman-teman mengetahui informasinya secara keseluruhan. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Tapi sebelumnya, assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya sekeluarga, amin. Jumpa lagi sama saya Liuli. Oke, langsung aja ya, kita ke poin yang pertama. Nah, hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan setelah bergabung menjadi konten kreator di FB Pro, yaitu teman-teman harus membaca dulu ketentuan dan kebijakan di sini. Ini ketentuan dan kebijakan Facebook ya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus membacanya. Kenapa harus membacanya? Ya, agar teman-teman ketahui hal-hal apa saja yang bisa teman-teman posting di Facebook dan hal-hal apa saja yang tidak boleh, dan apa saja yang dilarang dan apa saja yang tidak dilarang. Oke, teman-teman bisa membacanya semuanya di sini ya, di ketentuan dan kebijakan Facebook. Kemudian hal yang kedua yang perlu teman-teman ketahui yaitu teman-teman harus tahu cara memposting di Facebook, baik itu teks, foto, video reels, kemudian VOD atau video. Itu aku sudah jelaskan di video aku yang ini. Teman-teman yang mau tahu infonya silahkan diklik video ini ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus mengetahui di mana teman-teman harus ngecek pelanggaran-pelanggaran yang ada di Facebook. Jadi ketika teman-teman mendapatkan pelanggaran, teman-teman itu harus menghapusnya. Tapi kalau teman-teman tidak tahu cara melihat pelanggaran tersebut, ya gimana cara mau menghapusnya gitu kan? Jadi teman-teman harus mengetahui di mana kita harus melihat pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oke, yang pertama teman-teman bisa melihatnya di sini di kotak masuk dukungan. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa melihatnya di sini di rekomendasi profil. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa melihatnya di sini di arsip cerita. Kemudian yang keempat, teman-teman harus melihatnya di sini di video reels. Jadi video reelsnya ini di scroll aja ke atas. Pokoknya lihat postingan teman-teman paling bawah, kemudian lihat sampai atas. Apakah ada konten teman-teman yang dibisukan atau disenyapkan? Kalau ada, ganti audionya. Kalau nggak bisa ganti audionya, silakan dihapus aja, karena itu juga tidak berdampak baik untuk akun kalian. Oke. Kemudian yang kelima, bagian video ini. Ini video ini teman-teman scroll, dilihat. Di situ akan kelihatan ya teman-teman, kalau video itu sudah lama viewersnya nggak naik-naik, hanya 2-3, nggak seperti biasanya, itu biasanya terkena pelanggaran. Silahkan dicek aja. Oke, dan biasanya video di sini juga itu pelanggarannya masuk di kotak masuk dukungan. Jadi teman-teman silakan dicek kelima tempat ini, cek secara berkala setiap harinya, jangan sampai di skip, agar teman-teman ketika memposting konten kemudian misalnya tidak ada notif pelanggaran, tetapi teman-teman itu mendapatkan pelanggaran, teman-teman bisa mencurigai konten terakhir teman-teman posting. Jadi kalau misalnya nggak ada notif pelanggaran tapi teman-teman itu terdeteksi terkena pelanggaran, jadi teman-teman bisa mencurigai konten yang terakhir teman-teman posting. Oke. Kemudian selanjutnya yang harus teman-teman lakukan setelah bergabung menjadi konten kreator di FB Pro, tentukan tema konten teman-teman. Mau konten apa setiap hari, atau kalau misalnya memang masih bingung dengan satu tema konten, nggak apa-apa, random dulu di awal-awal. Kalau misalnya sudah 2 minggu, 3 minggu teman-teman membuat konten, itu kan udah banyak ya. Kalau misalnya memang teman-teman itu konsisten upload setiap hari, jadi teman-teman bisa melihatnya, mengevaluasi. Misal nih teman-teman di minggu pertama banyak upload konten masak-masak, kemudian minggu kedua teman-teman upload konten tentang komedi, kemudian yang ketiga misalnya tentang traveling gitu. Nah, ketiganya ini teman-teman evaluasi mana yang paling banyak viewersnya. Jadi teman-teman buat lagi dengan tema yang sama. Jadi teman-teman harus mencoba kalau misalnya memang teman-teman itu masih bingung menentukan tema kontennya. Tapi kalau misalnya memang teman-teman tidak mau atau belum ingin gitu satu tema konten, nggak apa-apa, random. Yang penting teman-teman harus benar-benar mempunyai konsep yang matang, ide yang banyak, kreativitas yang banyak. Karena kalau konten random itu kan selain kita harus memikirkan banyak ide konten, nah itu juga kita harus kreatif agar orang-orang tetap stay menjadi viewers kita, penonton kita. Oke? Kemudian selanjutnya teman-teman harus melihat lagi bagian dashboard sini. Jadi teman-teman lihat, klik aja yang tanda serunya. Jadi kalau tanda seru seperti ini tuh ada penjelasan dari
Misalnya jangkauan itu apa. Di sini tuh di tanda seru ini teman-teman lihat. Jadi teman-teman bisa tahu di sini ya. Di tanda seru ini teman-teman klik aja, di situ ada keterangannya masing-masing dari apa yang teman-teman ingin ketahui di dashboard ini. Kemudian setelah dashboard, teman-teman fokus juga ke bagian monetisasi. Jadi monetisasi itu kan ada bintang, kemudian ada bonus, kemudian ada reels, ada in-stream, langganan. Oke, nanti kalau misalnya ada siaran langsung. Jadi itu teman-teman klik aja. Kalau misalnya memang belum ada tanda panahnya kan, itu juga bisa diklik kan kalau masih terkunci. Jadi silakan diklik aja, dibaca di situ apa-apa aja syaratnya. Jadi teman-teman perlu ketahui, monetisasi iklan reels kemudian bonus itu tidak ada persyaratan, itu jalur undangan. Jadi siapapun berhak mendapatkan undangan tersebut, mau followersnya banyak sedikit, itu berhak mendapatkan fitur ini. Oke teman-teman, itu aja mungkin poin-poin yang aku jelaskan pada malam hari ini. Sambungan dari video yang kemarin ya, hal-hal apa saja yang teman-teman harus lakukan setelah bergabung menjadi konten kreator di FB Pro. Itu hal-hal mendasar banget yang harus teman-teman ketahui ya. Selain yang lain-lain masih banyak lagi sebenarnya. Tidak mungkin aku menjelaskan semuanya di sini ya teman-teman, karena selain waktunya mungkin terlalu panjang. Jadi itu aku juga sudah memberikan banyak banget edukasi, baik itu di video reels maupun di VOD aku. Itu tuh banyak banget konten edukasi di situ aku sudah bahas. Oke, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Akhir kata alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Yuli.